pagi adik-adik semua, kembali lagi di Sekolah Minggu P-Kids, baiklah Kids. Oke, wah seneng banget nih hari ini kita bisa sekolah minggu lagi ya. Adik-adik pada seneng gak? Sebelum kita mulai sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Ayo semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini Tuhan, karena kami bisa bersekolah minggu kembali, memuji Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami mau memulai sekolah minggu kami, biarlah Engkau yang memberkati, yang memimpin dari awal pertengahan hingga akhirnya. Ya Tuhan, beri kami semangat untuk bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, kita mau memuji Tuhan ya. Ayo, Cici, Stefani, pengen kalian bangkit berdiri. Tuh, yang masih duduk, ayo bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan, kita mau semangat. Mau kita kecil, mau kita besar, mau kita pendek, tinggi, semua dicintai sama Tuhan. Oke, bersama Tuhan kita pasti bisa. Big or small. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeah, 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 yeah. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Yeah, 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 yeah. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintai Tuhan. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Sa, aku bisa. Ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Yeah, 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 yeah. Sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Yeay! Nah, adik-adik semua, sekarang kita mau nyanyiin satu lagu tentang ketaatan. Nah, kita mau belajar sama-sama taat ya. Kita nyanyiin lagu ini dengan semangat. Masih berdiri ya. Taat. Saya mau seperti Yesus. Taat. Saya mau
Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama, turutin nasihat mereka selalu. T-A-A-T-T-A. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada papa mama, turutin nasihat mereka selalu. T-A-A-T-T-A. 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 Yeay. Oke, nah hari ini kita bakal denger cerita soal salah satu tokoh yang ada di Alkitab. Nah, ini mah pasti adik-adik pada tahu siapa. Yuk, kita mau nyanyiin lagunya Bapak Abraham. Masih berdiri ya, semangat. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan, tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri. Putar-putar lalu duduk. Oke, anak-anak boleh duduk. Nah, adik-adik semua, tiba saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Nah, ayo kita mau nyanyiin satu lagu dulu ya untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau undang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita, memimpin kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yesus ku panggil. Yesus ku panggil. Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Sambil berdoa ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan semua dosaku. Ayo adik-adik semua kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, inilah pujian kami. Biarlah itu harum untuk nama-Mu ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memimpin, menuntun kami untuk kami siap mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Hai anak-anak, selamat pagi. Nah, anak-anak sudah siap mau dengar cerita?
kalau sudah siap. Duduk yang baik. Telinganya dibuka ya, dipasang ya. Nah, anak-anak, minggu kemarin, terus minggu kemarinnya lagi, anak-anak tahu nggak? Masih ingat nggak cerita apa? Iya benar, cerita Bapak Abraham. Dan hari ini Ibu juga mau cerita tentang Bapak Abraham. Ya, ceritanya diambil dari Kejadian 18. Ya, Kejadian 18. Nanti anak-anak bisa baca ya. Nah, waktu itu Bapak Abraham dan keluarganya sedang tinggal di kota Haran. Ya. Lalu Allah berkata, "Pergilah dari kota Haran." Ya. Nah, kemana? Mereka belum tahu mau kemana. Dan Allah juga belum memberitahu mau kemana. Tetapi Bapak Abraham ini seorang yang taat. Dia mengikuti perintah Allah. Dia pergi. Padahal Bapak Abraham ini dombanya banyak, pelayan-pelayannya banyak. Mereka harus pergi. Mereka pergi ya, ke suatu tempat. Ya. Karena Bapak Abraham ini seorang yang taat, Allah berjanji Dia akan memberikan tanah yang luas, yang besar untuk Bapak Abraham dan keluarga tinggal di situ. Ya, juga Allah berjanji akan memberi keturunan yang banyak sekali. Banyak sekali. Seperti apa? Seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Wah, mustahil kita bisa menghitungnya. Tidak mungkin, saking banyaknya. Ya. Nah, tapi Bapak Abraham dan Ibu Sarah sudah tua. Dia belum mempunyai anak. Jadi Bapak Abraham berpikir Allah akan memberikan keturunan yang banyak. Padahal saya sudah tua, anak juga belum punya. Tetapi Allah berjanji akan memberikan seorang anak. Ya, Allah berkata kepada Abraham, suatu saat nanti istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu Bapak Abraham yang sudah tua ini berpikir, ya, masa sih, mana mungkin, saya sudah tua, ya, sudah berumur 90 tahun, dan Sarah juga sudah berumur 80 tahun. Satu hal yang gak mungkin kalau saya mempunyai seorang anak, ya. Tetapi karena Bapak Abraham percaya dan taat kepada Allah, jadi dia percaya, ya, pasti saya akan punya anak. Tahun berlalu, umur Bapak Abraham makin bertambah menjadi 95, menjadi 99 tahun. Kembali Allah berfirman, berkata kepada Bapak Abraham, kalau istrinya Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki. Bingung lagi Bapak Abraham. Masa sih? Masa sih ya? Wah, tapi karena percaya, Bapak Abraham menjalankan semua itu. Bapak Abraham sebetulnya namanya Abram, ya. Tapi karena Allah sudah berjanji akan memberikan keturunan yang banyak sekali, jadi Allah memberi nama Abraham, yang artinya Bapak segala bangsa. Wah, keren ya,
segala bangsa. Wah, tapi umur saya sudah 99 tahun. Bagaimana mungkin saya mempunyai anak umur saya mau 100 tahun dan Sarah istrinya mau 90 tahun. Tetapi Allah akan menunjukkan pada Bapak Abraham. Suatu hari Bapak Abraham sedang duduk di pinggir pintu kemah. Tiba-tiba dia melihat ada 3 orang yang berdiri di situ, yang berdiri dekat kemahnya. Lalu Bapak Abraham berlari. Tuan-tuan, istirahatlah dulu di sini. Kami akan memberikan minum dan roti untuk tuan-tuan. Lalu Bapak Abraham berlari ke dalam kemah. Sarah, ambillah tepung yang terbaik. Buatlah roti untuk tamu-tamu kita. Lalu Bapak Abraham berlari mengambil lembu yang bagus, lalu menyerahkan ke pelayannya. Kelolalah lembu ini, suruh dimasak lembunya. Setelah semuanya selesai, Bapak Abraham menyajikan makanan itu untuk ketiga orang ini. Sambil mereka makan, di antara 3 orang ini, salah satu berkata, Abraham, tahun depan istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, Sarah mendengar. Sarah ada di mana? Ada di dalam kemah. Lalu Sarah, masa? Di dalam hatinya dia tertawa ya. Masa Abraham yang sudah tua dan saya yang sudah tua akan memiliki seorang anak? Gak mungkin, mustahil. Ya. Di dalam hatinya Ibu Sarah ini berketawa. Lalu orang ini berkata lagi, mengapa istrimu tertawa? Adakah yang terlalu sulit bagi Allah? Hah? Kok orang ini bisa tahu ya? Padahal Ibu Sarah ini tertawanya di dalam hati. Ternyata anak-anak, orang ini adalah Allah sendiri yang datang kepada Bapak Abraham. Kalau Allah Maha Kuasa, Dia bisa melihat hati kita. Makanya Dia tahu. Walaupun Ibu Sarah tertawa dalam hati, Allah tahu. Ya. Nah, setahun kemudian Sarah melahirkan seorang anak laki-laki. Wah, Bapak Abraham dan Ibu Sarah ini senang sekali. Mereka bersukacita, mereka bergembira. Akhirnya dia mempunyai seorang anak laki-laki. Anak-anak, kalau anak-anak ingin sesuatu, mainan atau apa, tiba-tiba oleh papa atau mama diberikan, senang gak? Senang ya? Pasti senang. Apalagi ini Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Mereka yang sudah bertahun-tahun menunggu seorang anak. Akhirnya dia mendapatkan seorang anak laki-laki. Hari bertambah hari, bulan bertambah bulan, tahun bertahun, tambah tahun. Ishak, anak itu tadi diberi nama Ishak ya, yang artinya tertawa. Nah, Ishak semakin hari semakin besar. Ya, sekarang semakin besar. Lalu Allah berfirman lagi kepada Bapak Abraham. Dia menguji iman Bapak Abraham ini. Lalu dia berkata, Abraham, bawalah anakmu ke sebuah gunung Moria. Persembahkanlah ia sebagai korban bakaran. Waduh, Bapak Abraham sedih sekali karena anak satu-satunya
harus dikorbankan pada Allah. Wah, hatinya sedih. Tetapi Abraham menjawab, ya Tuhan. Malam harinya kira-kira Bapak Abraham bisa tidur nggak ya? Ya, karena dia berpikir, aduh, anak saya satu-satunya Ishak harus dipersembahkan menjadi korban bakaran. Tetapi anak-anak, pagi-pagi sekali Abraham sudah menyiapkan keldainya, lalu menyiapkan kayu-kayu untuk bakaran, pisau, api, semua, dan 2 orang pelayannya dibawa. Lalu mereka pergi, Bapak Ishak, Bapak Abraham, Ishak, juga pelayannya. Mereka pergi berjalan dan terus berjalan. Wah, jauh sekali. Hari ketiga mereka sampai di sebuah gunung Moria. Oh, ini gunung yang sudah disediakan oleh Allah. Lalu Bapak Abraham berkata kepada pelayannya, kamu tunggulah di sini. Kami akan naik ke atas gunung untuk mempersembahkan korban bakaran. Lalu kayunya yang dibawa dari sana dibawa. Terus Bapak Abraham membawa pisau, ya. Mereka berdua, Bapak Abraham dan Ishak, naik ke atas gunung. Wah, mendaki. Dan di jalan Ishak bertanya kepada bapaknya, Bapak, kayu sudah ada, api sudah ada, tapi di mana korban bakarannya? Wah, Bapak Abraham sedih lagi ya. Aduh, gimana ini jawabnya? Tetapi Bapak Abraham berkata, Allah akan menyediakan domba untuk korban bakaran. Lalu mereka tetap terus berjalan, mendaki gunung itu. Akhirnya mereka sampai di bukit, di atas gunung. Lalu Bapak Abraham membuat mezbah dari batu. Tumpuk. Setelah mezbahnya selesai, kayunya ditumpuk di atas mezbah itu. Lalu Ishak diikat, ditaruh di atas kayu itu. Ishak diam saja karena Ishak juga taat kepada bapaknya, kepada Bapak Abraham. Lalu Bapak Abraham mengangkat pisau akan menyembelih Ishak. Terdengarlah suara, Abraham, jangan kau apa-apakan anakmu. Sekarang Allah tahu Bapak Abraham takut akan Allah. Dan sesudah berkata begitu, tiba-tiba Bapak Abraham melihat seekor domba yang tersangkut tanduknya. Lalu ia melepaskan Ishak dari talinya. Dan Ishak sudah turun, lalu dia mengambil domba itu. Lalu dombanya ditaruh di atas kayu itu dan dipersembahkan kepada Allah. Allah kita luar biasa ya. Dia sayang kepada Bapak Abraham. Karena apa? Karena Bapak Abraham ini adalah seorang yang percaya dan seorang yang taat. Allah suka itu. Allah sangat sayang. Akhirnya Ishak kembali lagi dengan Bapak Abraham, pulang bersama-sama dengan pelayannya. Nah, anak-anak, Allah kita itu Allah yang sangat mengasihi kita, mengasihi anak-anak, mengasihi kita semua, mengasihi semua orang yang percaya kepadanya, yang taat kepadanya. Nah, di mana kita belajar untuk percaya dan taat? Di Alkitab, anak-anak. Di dalam Alkitab ini ada, ya, dikatakan kita harus percaya dan taat kepada Allah. Ya. Nah, Yesus juga, Allah juga waktu itu sedih ya, karena saking sayangnya kepada manusia.
dia harus mengorbankan anak satu-satunya yang tunggal, yaitu Yesus Juru Selamat. Ya, dia harus mengorbankan anaknya yang tunggal mati disalib untuk menebus dosa manusia. Tetapi tetap Allah berjanji, Allah tetap mengasihi kita semua. Ya, walaupun anaknya yang sudah dikorbankan, tetap Allah sayang kepada kita. Apalagi kalau kita percaya dan taat. Nah, seperti tadi Ibu bilang, percaya dan taat itu ada di dalam Alkitab. Apa saja yang harus dilakukan oleh kita? Apa yo? Mengasihi Allah, mengasihi sesama, hormat kepada orang tua, terus baca firman, rajin berdoa, dan lain-lain. Tapi ada juga yang tidak boleh dilakukan oleh kita. Apa saja yang tidak boleh dilakukan? Berbohong tidak boleh, mencuri tidak boleh, sombong tidak boleh, ya, jahat kepada orang lain tidak boleh. Nah, dan lain-lain. Nah, itu semua ada di Alkitab. Oleh sebab itu, kita harus percaya dan taat kepada Allah. Kalau kita percaya dan taat kepada Allah, Yesus senang, ya. Yesus sudah menyediakan apa ya untuk kita? Barang siapa yang percaya kepada Dia, Yesus sudah menyediakan surga. Wah, surga buat kita yang percaya kepadanya. Wah, Yesus kita luar biasa, anak-anak. Yesus kita hebat, sayang kepada kita semua. Nah, itulah anak-anak cerita hari ini, ya. Nah, ayat hafalannya diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Sekali lagi ya anak-anak, 1 Yohanes 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Nah, itu ceritanya dan itu ayat hafalannya hari ini anak-anak. Kita mau berdoa dulu ya sebelum kita tutup. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan punya Allah yang begitu baik, yang sangat mengasihi kami. Ajar kami Tuhan supaya kami seperti Bapak Abraham yang begitu percaya dan taat kepadamu. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami semua. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Selesailah anak-anak sekolah minggu kita pagi ini. Selamat hari Minggu. Tuhan